Jadi koki itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Harus pelihara di pH sekian. Koki ini harus pH 7 ya, pH segini ya, DH-nya harus segini, GH-nya harus segini. Enggak. Itu semua bisa. Kenapa saya katakan, saya berani mengatakan bahwa itu bisa? Karena kebetulan saya punya 5 farm yang sumber mata airnya pun dan hasil keluar airnya pun beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Kali ini gue lagi di Tangerang di Limas Farm Mas Koki. Nah ini dia nih. Jadi Limas ini dia punya beberapa unit usaha ya. Ada usaha fiber dan ini usaha Mas Kokinya nih. Farm ya bisa dibilang ini salah satu farm terbesar mungkin di Indonesia sih. Yang memang ya bisa kita lihat sih alatnya juga udah lengkap lah di sini. Nih, mungkin kita langsung masuk aja ketemu sama ownernya nih. Nah, oke, ini kita udah ketemu sama ownernya nih. Halo, Bang Dani. Ya, apa kabar, Bro? Nah, ini yang ownernya Limas Farm nih. Nah, mungkin kita mau lihat-lihat ikan di sini. Ini ada ikan apa aja di sini nih, Bang? Banyak, Bro. Koki banyak di sini, Bro. Kita cus lihat Mas Kokinya di sini. Jadi ada berapa jenis? Mau yang depan, mau yang belakang, terserah dulu mau yang mana dulu nih. Nah, mungkin langsung dari sini aja nih. Ini ada berapa jenis sih di sini? Di sini sih jenis banyak ya. Ada oranda, rancu, ryukin, mutiara tikus, apa segala macam ada. Ya pokoknya segala jenis goldfish kita ada di sini. Nah, mungkin kita mau lihat satu-satu nih ikannya nih. Kita mau lihat dari mana nih enaknya nih? Sini aja, boleh. Oke, nah kita lihat dari sini nih jenisnya nih. Sini. Lihat semua jenis yang ada di sini nih. Nah, ini oranda nih. Ini oranda nih. Ini oranda, ada uranda nih. Ini oranda. Nah, ini kan siap kirim semua ya. Ini rancu. Nah, ini ada rancu nih. Ini oranda, rancu. Nah, ini oranda lagi. Nah, ini ryukin di dalam nih. Di dalam ada ryukin. Ada ryukin. Banyak gini nih ikannya nih. Nah, kalau yang gede-gede ada lagi, satu lagi tempatnya. Entah di yang di belakang juga ada, di sana juga ada. Tinggal tergantung Bro dah maunya yang mana dah. Kayaknya seru nih, kita mau Ayo, oke. ke belakang, kita ke belakang. Sini, lewat sini Bro. Biasanya yang belakang-belakang itu yang cakep tuh. Yang di depan cuman formalitas sih biasanya. Wah, kolom di sini nih. Nah, ini yang gede-gede nih. Nah, oh ini yang gede tapi ini ya juga yang masih biasa ya kelasnya. Nah, ini kelas biasa, kelas apa sih? Commercial grade ya, buat grade. Supply ke pasar-pasar ikan, supply ke toko-toko. Oke. Tapi peminatnya lebih banyak yang komersil ya, karena lebih banyak yang commercial grade. Harga ya terjangkau. Betul, harga terjangkau, terutama kesehatan ikannya. Kalau yang dari kita di sini udah free disease. Jadi free disease itu udah bebas dari segala penyakit. Ini size jumbo ya? Belum. Ini masih size apa nih? Size junior. Junior ini masih? Junior, 12 sampai 13 cm. Nah, 12 sampai 13 cm. Iya. Nah, yang lebih gede nih kita mau lihat. Lebih gede sana, kita lihat kolam satu lagi. Ayo. Mungkin yang lebih gede dari ini junior? Jauh lebih gede dari ini. Jumbo. Nah, kita mau lihat yang jumbo nih. Ini farm paling komplit nih sih. Serba mesin nih, ada kolom semua nih. Nah, ini yang jumbo nih. Ini yang jumbo. Yap. Yang gede-gede. Buset. Ini kelapa, coy. Yang gede-gede ini dia. Ini grade apa nih maksudnya? Yang ini show grade semua. Show grade. Ini super jumbo segede mana sih? Ya, ini super jumbo. Ini super jumbo ya. Super jumbo. Kalau jumbonya biasa berapa? Jumbo dia sampai 23 cm. Nah, ini 23 jumbo. cm. Nah, ini masuk ke jumbo yang hitam ya. Jumbo segini. Ini jadi kalau super jumbo ini dia minimal dikatakan super jumbo itu berapa cm? 23 cm up. 23 up, di bawah 23 up masuk ke jumbo. Nah, ini jumbo nih. Nah, oke. Kalau untuk junior? Junior itu 12 cm. 12 sampai 9 sampai 12 cm. 9 sampai 12 cm. Nah, ini kalau untuk grade show sendiri
Kalau untuk harga itu di kisaran berapa? Lumayan sih, start mulai untuk baby lah ya, kita Ya. ngomong dari baby itu start mulai dari 2,5an. Start 2,5an the baby. Baby. Dan nggak itu aja, barangnya juga nggak bisa banyak. Namanya ikan istimewa yang namanya show quality. Show quality itu nggak lebih dari 5 ekor satu anakan. Satu anak kan? Ya. Yang lain setelah di bawahnya itu bisa dimasukkan kategorinya adalah high quality. Belum namanya yang show quality itu nggak lebih dari 5. Nah, kita pengen tahu tuh perbedaan show quality dan high quality itu kayak apa sih? Kalau show quality itu bisa dikatakan ikan yang memenuhi kriteria gitu ya. Baik dari bentuk badan, pola warna, gaya renang, itu sudah memenuhi kriteria. Jadi namanya high quality ada kekurangannya lah gitu. Oke. Iya. Dan biasanya itu maksudnya sebenarnya itu Mas Koki sendiri ini ada berapa kriteria bisa dikatakan sih? Paling gampang sih cuman ada 2 lah. Dua? Ya, Oke. bagus sama jelek gitu. Show dan Normal biasanya aja. Oke. Itu aja sih. Jangan terlalu di grading A, B, B, C, C. Ayo. Kebanyakan turunannya lagi juga ya nggak akan jadi membuat hobis itu bingung gitu. nah, untuk mungkin yang non grade show itu dimulai dari harga berapa? Yang normal gitu ya, ikan fancy, ikan apa ya, ada yang dari 200.000 juga ada, 100.000 juga ada, tapi ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Ukuran 10 sentian gitu. Kalau untuk ukuran jumbo ada yang harganya 500, 1 juta itu ada. Gitu. Kalau untuk Bang Dani sendiri nih, ini biasanya kan maksudnya di pasar itu ada yang harganya cuman 40.000, 70.000, 100.000, ya variasi lah, yang dengan harga murah. Nah, kalau untuk pandangan Bang Dani sendiri nih, perbedaannya di mana sih? Body bentuk beda bro. Bentuk body beda gitu, bentuk body beda. Kesehatan juga beda ya. Kalau kesehatan kembali lagi ke asal ikannya dulu ya. Penanganan asal ikannya, dari mana asal ikan ini, penangannya si pedagang ini seperti apa. Tapi basically normalnya kalau di kolam pembesarannya pasti ikan sehat gitu. Total di sini ada berapa kolam? Kalau di sini sih nggak banyak. Di sini kolam ada sekitar 30 sampai 40 kolaman lah ya. 40 kolam yang banyak itu, yang besar itu di tempat pembesaran kita. Kalau ini kan tempat transit aja sih ya. Jadi ini tempat transit ya. Tempat transit. Jadi ternakan dan pembesaran itu bukan di sini. Di sini ikan yang memang siap dijual semua. siap dijual semua. Siap dijual. Karena kita untuk di tempat pembesaran kita nggak terima penjualan. Kita nggak buka untuk penjualan. Nah, itu ada ikan tuh satu tuh. Ada kembung tuh. Mutiara, itu jenis mutiara. Jenis mutiara. Ya, itu jenis mutiara. Nah, ini yang jenis mutiara ini kenapa kita selalu taruh ada mutiara di kolam ini? Orang kan kebanyakan bilang mutiara itu kan ikan yang sering dijailin sama ikan lain. Iya. Dimakan, digigit-gigit. Tapi kalau di sini enggak. Kenapa? Kalau di sini kita bangun namanya satu sistem ekosistem. Jadi ekosistemnya dulu kita benerin, ikannya nyaman, makannya cukup, dia akan nggak akan menyerang satu sama lain, nggak akan attack. Membuat ekosistem itu yang baik itu kayak apa tuh? Ekosistem yang bagus harus didukung fasilitas dulu yang bagus. Itu yang utama, fasilitas dulu. Fasilitasnya dari mulai apa aja tuh? Filtrasi, water flow, arus airnya seperti apa, itu yang harus di media filternya seperti apa, equipment lain penunjangnya seperti UV. UV itu kan fungsinya bukan hanya untuk membunuh alga, tapi fungsinya adalah controller dari si bakteri tersebut, bakteri pengurai. Karena di media filter itu ada namanya bakteri. Bakteri itu mengurai nitrat menjadi nitrat. Gitu. Nah, kalau untuk kita bicara fasilitas nih, air kan sebagai salah satu fasilitas lah. Betul. Pernah nggak sepengalaman Bang Dani sendiri dengan kondisi air yang berbeda, hasil ikan itu berbeda, baik Betul. dari segi warna atau kesehatan? Betul. Berbeda. Masing-masing sumber mata air, masing-masing sumber mata air punya kelebihan dan kekurangan. Jadi
kitanya sendiri sebagai hobis atau sebagai pelaku dari pemelihara si ikan tersebut harus bisa tahu dulu, oh air kita seperti apa, mengenali dulu basicnya seperti apa air kita ini. Kalau untuk Bang Dani sendiri sih biasanya air yang kayak apa sih Bang Dani maksudnya paling pas nih sesuai Semua yang bisa. ikan cari? Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Jadi koki itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Harus pelihara di pH sekian. Ya, pada umumnya kan orang tahunya seperti itu. Koki ini harus pH 7 ya, pH segini ya, DH-nya harus segini, GH-nya harus segini. Enggak. Itu enggak. Itu semua bisa. Kenapa saya katakan, saya berani mengatakan bahwa itu bisa? Karena kebetulan saya punya 5 farm yang sumber mata airnya pun dan hasil keluar airnya pun beda-beda. Toh semuanya hidup. Iya. Tinggal gimana mekanisme kita, kita tahu air kita seperti ini, oh langkahnya harus kita tempuh tuh seperti ini. Jadi lebih ke arah apa ya, pengenalan atau pendekatan kitanya lah sama lingkungan kita. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang sudah ada. Ibaratnya prinsipnya seperti pepatah bilang gini bro, di situ bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jadi kita harus bisa hidup gitu. Benar. Kalau apa orang bilang A, kita harus ikut A. Kalau kita misalkan pH di limas gitu ya, 7. Wah, berarti saya pH di rumah saya 8 nih. Wah, saya nggak mungkin bisa pelihara ikan limas. Nggak juga. Semua hidup. Tinggal nanti growth-nya di tempat si hobis itu mungkin dengan air seperti ini atau seperti ini, ada yang bisa lebih lambat atau ada yang bisa lebih cepat. Gitu. Jadi yang penting fasilitas dulu. Ini kita mungkin lihat lagi kolam lain nih. Ada ikan apa lagi nih? Ya, silakan. Ini. Mungkin nanti sambil kita ngobrol santai, kita bahas lebih mendetail lagi, bro. Nah, itu dia tuh. Nah, ini rancu merah putih, ini mutiara. Ini dia memang perutnya gede-gede gini Ya, mutiara. Ini memang perutnya besar-besar. Oke. Kirain kayak ikan sakit, tapi bukan ya? Enggak, memang strainnya. Strainnya memang begini. Strainnya. Wah, lucu juga nih ikan sih. Ini Cakep strain. sih. Nah, ini paling laku di pasar umum. Domestik dan internasional ini paling laku. Istilahnya ini primadonanya. Kalau goldfish itu oranda, rancu, ryukin, sama perskel udah paling primadona. Baru ini nih lihat ikan kayak begini nih. Ini masih yang commercial grade ya, bro. Belum masih yang commercial ya, grade? masih yang commercial grade ya. Masih belum masuk kategori yang show quality-nya. Ada lagi yang show quality-nya juga. Jadi masing-masing goldfish itu banyak variasinya, jenisnya banyak. Ada sendiri-sendiri show quality-nya. Jadi nanti mungkin nanti kita sambil bahas santai-santai bro, kita bahas lebih detail ya bro. Ya bener tuh. Nah kita lihat lagi nih kolam nih. Ada ikan apa lagi nih? Nah, ini red cap, di sini red nih. cap kecil. Oh ini jenis apa nih? Red cap, namanya red cap. Oh red cap. Red cap itu kepala badan putih, kepala merah. Itu red cap. Ini kalau untuk makan usia segini biasa Bang Dani ngasih apa sih? Kalau kecil aku ada kasih combine pellet sama cacing sutra ya. Pokoknya tapi? Cacing sutra. Cacing sutra pokoknya. Dopingnya ya pelet ya? Pelet. Oh. Karena kebetulan kita di sini di Indonesia pada umumnya cacing sutra masih lebih gampang didapat sih ya. Iya. Dibanding kalau mungkin di luar negeri atau di hobis-hobis ya cacing sutra itu kan agak membuat repot. Lebih baik ya pakai pelet. Nah kalau untuk air nih kita pengen bahas ke air lagi. Nah kalau air yang seperti di sini fasilitas kolam ini standar fasilitas. Bisa dikatakan kalau yang seperti ini nih sistem ganti air nggak cocok untuk hobis. Nah ini hanya bisa operate oleh orang-orang yang sudah pengalaman. Kalau kita mau jadi hobis yang baik, alangkah baiknya pertama ya satu itu tadi kita harus ngerti apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk fasilitasnya. Kita mengerti air kita apa dan baru mulai hunting ikan.
Jangan hunting ikan duluan baru siapin tempatnya, itu yang terbalik. Jadi alangkah lebih bagus kalau untuk apalagi pemula ya. Iya, Lebih bagus pelajari dulu, betul, kenali dulu lah. betul, Kayak apa, baru nyari ikannya. betul. Jangan sampai nyari ikannya dulu baru pelajarin ikannya seperti apa, terbalik. Jadi supaya ikannya datang, Udah aman. Udah aman. Kita udah nggak ada rasa kekhawatiran. Oh, ini harus gimana, panik gitu jadinya. nah kita mau lihat nih, yang mutiara, yang show-nya. Nggak ada, kebetulan kalau untuk mutiara show-nya kita nggak, untuk ikan-ikan show ada di sini, ada tank yang ini, sama kalau untuk yang stoknya kita nggak di sini, kita ada di farm farm kita satu lagi. Jadi memang kita pisah untuk tujuannya itu fokus. Yang kerja di sini semuanya bisa fokus masing-masing pada bagiannya. Ada berapa total karyawan di sini? Total karyawan di Limas ada 50. 50 di ikan. Di ikan ada 50. Ikan di seluruh farm ya? Iya, kebetulan kita ada satu divisi lagi namanya Limas Fiberindo. Itu khusus untuk fiber tank. Oh. Nah, itu kan fiber yang tadi kamu lihat itu ya hasil buatan kita sendiri semua dari Limas Fiberindo. Ini nih, kalau saya ke yang lain, saya lihat itu biasa di kolam begini, itu dipakai jamur. Oke. Nah, kalau di Limas nih, cuma pakai begini nih. Aerator. Aerator. Ya, ada. Kita juga yang pakai jamur ada, kolam-kolam yang seperti ini ada. Hanya saja beda isinya. Kalau untuk ikan commercial grade, kita nggak pakai seperti itu. Kita cukup pakai aerator. Pengaruhnya di apa tuh? Satu, valuable-nya beda. Nah, satu itu. Kedua, memang namanya sistem jamur itu, pakai jamur itu lebih memudahkan kerja. Jadi kalau ini kan kita yang jaga, yang kru kita kan di sini memang sudah berpengalaman. Jadi ya antara kapan harus ganti air, kapan nggak mesti ganti air, mereka udah tahu semua. Tapi kalau pakai sistem jamur itu lebih enak lagi, karena ekosistem. Nah itu kan jamur juga kita yang buat di sini dulu, kita yang nemukan. Ya farm saya kalau buat ikan-ikan HQ kita pakai jamur semuanya. Jadi enak. Air satu, sistem jamur itu satu kelebihannya. Air itu stabil. Mau kena panas, mau kena hujan ya. Kamu lihat sendiri kolam yang sana kan outdoor, kena panas, kena hujan ya sama aja. Nggak bakal ada masalah. Kalau kayak gini kolam-kolam normal seperti ini, kena hujan, kapan harus ganti, kapan itu kan hobis kan nggak ada waktu untuk mengerjakan. Nah, kalau untuk ikan, biasa Mas Koki ini sakitnya apa sih? Sakit cuma dua, Yang paling sering? internal sama eksternal. Dari internal paling banyak itu kutu. Kutu? Ya, Kutu kayak apa tuh? kutu jarum, kutu kura, argulus, sama dia punya jarum. Nah itu kutu jarum, itu paling banyak. Kutu jarum itu kayak apa? Ada jarumnya, bener kayak ada binatang yang nempel di badannya. Jadi seperti jarum. Ngobatinnya? Pakai demilin, Tapi bisa sembuh kan? sembuh. Ya. Yang paling mematikan dia itu penyakit apa sih? IB, insang. Insang. Nah insang itu kan internal. Itu kenapa insang bisa sakit? Sebenarnya ikan itu sakit karena ekosistemnya nggak balance. Entah itu kena amoniak, entah itu faktor perubahan pH swing. pH swing itu mendadak cuk langsung. Kebanyakan sih karena satu, oksigennya yang menurun. Oksigen yang menurun dan kehajar amoniak. Itu aja sih yang paling gampang menyerang ikan tuh itu. Amoniak. Tapi kalau kena insang itu bisa disembuhin. Kalau belum telat bisa. Persentase kematiannya berapa persen? 50-50. 50-50. Jadi benar-benar makanya kita jaga kualitas air. Nah itu si jamur, sistem filter jamur itu menjaga kualitas air, oksigen terutama lebih kaya akan oksigen. Oke, nah kita udah lihat nih ikannya. Lebih kaya dari oksigen. Sekarang kita mau lihat koleksi khusus Limas Farm itu yang show. Nah, ini. Atau yang pernah menang. Ini sini hampir Ada semua. nggak yang udah pernah menang? 70% ikan di sini menang semua. Nah kita mau ngulik nih ikan satu-satu yang menang di sini nih. Nah, ini. Ikan juaranya Limas di sini nih. Ini 70% ikan di sini juara semua. Nah kalau dibilang ini palut seharga Alphard ini nih. Ini palut Alphard nih. Ini Alphard nih segini. Mana Ini nih yang palutnya pernah Alphard.
Menang yang mana aja? Nah, ini dia 4 kali juara, 5 kali, 6 kali juara 1. Ini ranjo. 6 kali juara 1, 4 kali Grand Champion. Wih, itu kontes di mana tuh? Di Jakarta, bahkan di Filipina, online kontes. Tapi ini memang untuk show semua. Untuk show semua. Untuk show semua. Tanpa campur yang non show gitu. Ada semua, show semua. Memang udah kita ada satu kolam lagi yang ini yang lagi kita mau renovasi. Nah, ini khusus buat yang biasa. Tapi ke depan nanti kita akan kolam yang kita renovasi ini akan kita buat khusus ikan show, tapi untuk satu jenis aja. Nggak campur-campur kayak gini. Dia ada perawatan khusus nggak sih untuk ikan show ini? Untuk ikan show gini karena kita sudah pakai sistem, tinggal kasih makan, nggak repot. Sistemnya? Ini filtrasi yang bagus, kubikasi air yang cukup, drip waternya, cara ganti airnya, itu yang paling utama sih. Kalau makan standar, semua pelet bagus. Semua pelet bagus? Semua pelet bagus. Dan tinggal nanti bahan ikan, pemilihan bahan ikan yang masuk dalam tank ini harus disesuaikan juga. Nggak bisa sembarangan masuk ikan, menurut kita bagus masuk sini pasti jadi, enggak. Jadi karakter tank itu masing-masing tank tuh punya karakter sendiri-sendiri. Nah, itu yang membuat koki itu semakin menarik. Karena kita harus benar-benar observasi gitu. Tantangan sendiri itu seninya sebenarnya. Jadi bukan seninya tuh bukan hanya kita bawa ke tempat show menang, enggak. Prosesnya sebenarnya yang dibilang seni itu prosesnya. Ini ikan udah juara lah, ini udah show yang udah jadi. Kalau untuk bahannya sendiri ada kolom khusus? Kalau bahannya sendiri kita nggak di sini. Di tempat farm kita satu lagi. Di farm satu lagi? Iya, farm ini satu memang lagi. udah jadi semua? Udah jadi, dan di sana pun di tempat farm kita yang satu lagi ada sekitar 6 kolam seperti ini lagi. Besarnya sama seperti ini. 6 kolam. Jadi kebetulan kalau yang di sini campur-campur ikannya, ada ikan customer. Banyak kan sih ikan customer kita, loyal customer kita yang pada titip di sini. Ngekos. Karena kan kesibukannya mereka, waktu aktivitas mereka nggak mungkin seintens kita jaganya di sini gitu. Dari ikan show begini, kita pengen tahu nih soal genetik. Apakah ikan jelek itu pengaruh nggak genetiknya, anaknya bakal jelek semua? Ada yang bagus? Ada. Enggak, ikan kita katakan gini ya, ini ikan juara 1 misalkan. Ya. Berturut-turut juara 1. Apakah nanti anaknya bagus semua? Enggak. Pasti ada sampahnya. Tinggal yang disebut genetik bagus atau tidak itu dilihat dari persentase hasil anakannya seberapa banyak bagusnya. Kalau dia bisa lebih dari 2%, itu disebut genetiknya bagus. Kalau 2% normal, di bawah 1%, wah itu hancur. Genetiknya berarti jelek. Berarti settingan juga settingan khusus, Limas? Betul. Kita jadi untuk mencetak ikan shio seperti ini, nggak hanya kita ikan komersil biasanya, sama indukannya dengan ini, beda. Konsepnya dulu. Jadi kita kalau mau breeding, kita harus tahu konsep dasar kita tuh apa. Mau bikin ikan shio, ya udah forget it, ya for commercial grade. But if you want to breed mau bikin yang show quality, ya udah fokus sama yang show quality, jangan suka main yang sampah. Nah, kalau kita di sini emang agak kemaruk juga sih ya, semua ada bro. Semua kita mainin gitu bro, kadang-kadang. Agak kemaruk juga sih bro. Ini kita mau lihat nih yang lain lagi nih, ikan-ikan yang udah siap dikirim. Sekaligus kita pengen bahas soal kontes. Boleh. Show. Ya kita bahas sambil santai, kita bahas how to keep ya goldfish. Ya, kita gimana caranya, kita kontes itu apa. Supaya orang juga bisa tahu. Betul. Tinggal ya orang sendiri mau nelen yang mana. Betul. Kalau kita cuman bisa menyampaikan informasi sih. Nah, mungkin kita santai sana bro. Ini dimulai dari tahun berapa? Kebetulan saya pegang sendiri itu dari tahun 2000-an. Begitu 2000-an. saya lulus SMA, saya pegang dari tahun 2000-an. 2000 pas tahun 2001.
Kalau untuk nama Limas, Nama Limas itu pemberian dari orang tua. Sudah ada dari dulu. dan Bang Dani yang ngembangin lagi. Betul. Saya yang ngembangin lagi. Ya dulu ya kalau dibilang Limas itu seperti ini, dari orang tua seperti ini, enggak sama sekali. Saya bantu orang tua, punya usaha juga sendiri waktu itu, ternak ikan sendiri, dan saya kanvas ke toko-toko pakai sepeda motor, Nganter ke toko juga. nganter ke toko-toko. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang itu kenal namanya Dani itu siapa. Kalau toko-toko lama ya, toko-toko yang udah 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mereka kenal Dani itu siapa.